Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Safa Media Entertainment yang setiap harinya menghadirkan kisah-kisah menarik dan inspiratif. Kali ini kami akan membagikan kisah berjudul Kisah Pesugihan Pemilik Konter Handphone yang sedot rekening para pembeli. Sahabat Safa Media, tempat itu selalu ramai didatangi pengunjung. Terletak di tengah-tengah kota, mall yang menjadi salah satu pusat pembelian handphone itu tampak amat bergairah dalam dunia bisnis. Di deretan toko yang memajang dalam mall itu, toko milik Pak Sony ialah toko yang paling besar. Padahal dalam bisnisnya ini, ia tergolong pendatang baru. Padahal awalnya ia hanya punya sebuah toko kecil yang terletak di salah satu sudut mall di lantai 1, sebuah tempat yang tak menyenangkan untuk berbelanja. Pandangan pembeli juga jarang bisa sampai ke sana. Namun anehnya, tak butuh lama bertahun-tahun sejak mulai usahanya itu, Pak Sony lantas memindahkan usahanya. Ia beralih ke kafling toko yang lebih besar di lantai 2, tepat di mana pembeli banyak menuju ke sana, sebuah tempat yang strategis untuk berbisnis. Berkat hal itu, para pesaing Sony merasa curiga. Kedisiplinan dan keramaian pembeli jadi kunci utama untuk bisnis tumbuh. Sementara banyak orang tahu toko Sony juga tak ramai-ramai amat, maka salah satu pesaingnya suatu hari berinisiatif untuk menyuruh seorang datang ke toko handphone Pak Sony guna menyelidiki semuanya. Orang suruhannya itu bisa dibilang saleh dan paham hal-hal tak kasat mata. Meskipun hal itu diniatkan akibat sistem bisnis, pada akhirnya rencana tersebut membongkar suatu hal jahat yang selama ini dilakukan Pak Sony. Suatu hari, orang suruhannya itu datang ke Pak Sony sebagai pembeli seperti biasa. Ia melihat-lihat dan tanpa hendak membeli sebuah handphone. Oleh yang menyuruhnya, ia sengaja beri uang guna membeli handphone di toko Pak Sony. Semua hal berjalan dengan banal. Sesaat setelah si orang suruhan melakukan pembayaran, pada saat selesai membayar handphonenya, ia diminta Pak Sony untuk bersedia mengambil foto. Namun, foto si pesuruhan yang menyamar sebagai pembeli itu tak hanya diambil bagian mukanya, sebagaimana yang diambil guna kepentingan verifikasi pembelian semata. Oleh Pak Sony, orang suruhan itu foto bagian depan muka atau muka samping, juga belakang wajahnya. Maka menghadapi permintaan itu, ia tetap menuruti apa kata Pak Sony. Sementara di saat yang sama, si suruhannya tahu bahwa lewat foto itu, Pak Sony telah melakukan pesugihan. Sesaat setelah pembeli datang ke toko Pak Sony, foto-foto itu ia akan dikirimkan Pak Sony pada dukunnya yang ia mintai bantuan. Foto tersebut berfungsi sebagai salah satu syarat ritual pesugihan yang dibutuhkan si dukun. Lewat foto itu, si dukun akan memindahkan uang elektronik dari ATM, rekening bank, deposito, dan akun-akun Menoi lainnya milik pembeli di tangan Pak Sony. Maka orang saleh yang menjadi suruhan itu telah mengetahui secara utuh apa yang dilakukan Pak Sony di balik semuanya. Sesaat setelah ia pulang membeli handphone itu, rencana dibuat guna membongkar kelicikan Pak Sony agar semua orang tahu. Sayangnya ia tahu melibatkan bukti yang bersifat tak kasat mata. Demikian kisah hari ini. Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.